Di dalam gurun, suara ledakan yang tajam terdengar di seluruh langit. Saat suara ledakan terjadi, sesosok muncul, berhenti sejenak dan saat berikutnya dia muncul, dia berada beberapa ratus meter jauhnya. Saat sosok ini menghilang, sosok hitam lainnya mengikuti. Bentuk yang diadopsi sosok hitam ini saat terbang di langit seperti daun willow yang mengambang. Saat sosok itu bergoyang, ada kombinasi sempurna antara kecepatan dan keanggunan yang tampak sangat menyenangkan. Kecepatan sosok hitam di belakang ini hanya bisa dikatakan lebih baik dari sosok di depan. Setiap kali sosok itu melesat ke depan seperti angin puyuh, bayangan samar akan tetap ada. Sesaat kemudian, itu perlahan menghilang di bawah terik matahari. Saat sosok itu melintas, pernah ada maksimal 8 gambar setelah yang muncul di langit. Dari sini dapat dibayangkan betapa menakutkan kecepatan sosok hitam itu. Ketika satu orang melarikan diri dan yang lainnya mengejar, tubuh Xiaoyan sekali lagi berubah menjadi titik hitam kecil yang muncul di pandangan orang berjubah hitam itu. Orang berjubah hitam itu mengangkat kepalanya sedikit dan melihat sosok berpakaian hitam di depannya membawa kursi teratai hijau dan terbang dengan cepat. Dia sedikit mengernyit dan bergumam dengan cara yang sedikit mencurigakan dari balik jubah. Kecepatan orang ini benar-benar aneh. Selama penerbangan, tidak ada dou qi yang tumpah. Kontrol sempurna ini sangat jarang terlihat. Mengapa saya tidak pernah tahu bahwa orang sekuat itu muncul di dekat gurun Tager? Kecepatan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengan beberapa dou huang. Jika saya tidak memiliki Wind After Images, teknik dou kelincahan yang meningkatkan kecepatan saya tidak akan dapat memperpendek jarak antara dia dan diri saya sendiri. Tapi meski seperti ini, sepertinya aku masih kesulitan mengejarnya. Di bawah jubah hitam, sepasang alis panjang dan sempit yang tampak seperti gambar semakin dirajut, mengungkapkan keraguan pemilik di dalam hatinya. Saya tidak bisa terus membiarkannya berlarut-larut seperti ini. Kalau tidak, jika badai pasir akan terjadi, aku akan kehilangan targetku. Setelah perlahan menghembuskan nafas dengan wangi seperti anggrek, sepasang tangan seputih salju keluar dari lengan baju berwarna hitam. Mereka perlahan membentuk segel dan dengan lembut bergumam, aku akan bisa menyerang pada jarak 500 meter. Sekarang, ada sedikit lagi yang tersisa. Aku akan mempercepat. Saat suara itu jatuh, jari kaki orang berjubah hitam itu dengan lembut menekan di udara. Tubuhnya dengan anggun berputar di udara dan bayangan tertinggal di tempat aslinya. Tubuh aslinya secara aneh menghilang dan ketika muncul lagi, itu sudah lebih dari 100 meter jauhnya. Guru, kami sepertinya telah memprovokasi sarang lebah. Merasakan suara angin aneh di samping telinganya, sudut mata Xiaoyan melirik ke belakang. Dia melihat orang berjubah hitam berkedip dan tidak bisa menahan tawa getir di dalam hatinya. Orang yang datang adalah Du Huang itu, tidak heran dia bisa menyusul. Yao Lao menghela nafas dengan lembut. Segera, dia menggoda, saya pikir orang berjubah hitam itu sepertinya memiliki kesan yang baik tentang Anda. Mengapa kamu tidak mencoba dan melihat apakah dia akan melepaskanmu? Batuk, lupakan saja. Terakhir kali, dia mungkin menunjukkan belas kasihan pada aku yang kecil menyedihkan. Kali ini berbeda. Daya tarik sesuatu seperti api surgawi terlalu besar. Dia dan saya bahkan tidak kenal. Selama kepalanya tidak pernah terjepit di antara pintu, saya pikir dia akan menghabisi saya dengan sangat tegas, tanpa ragu sedikit pun. Mendengar kata-kata Yao Lao, Xiaoyan tertawa terbahak-bahak. Dia akan mendesak Yao Lao untuk mempercepat saat dia merasakan jantungnya menegang. Semua rambut di tubuhnya berdiri saat ini. Hati-hati! Dinding angin berputar. Tangisan dingin yang acuh tak acuh dan suara tergesa-gesa Yao Lao tiba-tiba terdengar bersamaan. Saat tangisan ini jatuh, jarak puluhan meter di depan Xiaoyan mulai terdistorsi.
Dinding esensi yang benar-benar diaglomerasi oleh angin kencang tiba-tiba menjadi tajam. Di dinding, bilah angin yang tak terhitung jumlahnya berputar dengan liar. Melihat penampilannya, siapapun yang menabraknya akan langsung dipotong kecil-kecil dagingnya. Dengan mata lebar, Xiao Yan menatap dinding bilah angin yang dia tutupi. Pada saat itu, matanya menyusut menjadi seukuran lubang jarum. Meskipun dia berusaha mati-matian untuk istirahat, momentum Xiao Yan mendorongnya untuk terbang dengan keras ke dinding bilah angin. Wah, berhenti! Kekagetan di hati Xiao Yan menyebabkan wajahnya menjadi pucat. Tubuhnya sekitar beberapa meter dari dinding bilah angin ketika api putih tebal tiba-tiba melonjak dari tubuhnya. Pada saat yang sama, tubuhnya membeku dengan tenang, seolah-olah tiba-tiba dipaku dengan kejam di udara. Bibir Xiao yang sedikit bergetar saat tubuhnya diam-diam berhenti di udara. Beberapa sentimeter di depannya, dinding bilah angin yang sangat besar itu masih bergesekan dengan keras, seperti pulper. Banyak suara, kiang-kiang, terdengar, tampak sangat menakutkan. Beberapa tetes keringat dingin membasahi dahinya. Suara Xiao yang bergetar sedikit, Ini terlalu ganas. Serahkan, api surgawi. Saya tidak tahu siapa Anda, tetapi menyinggung alkemis tingkat 6 bukanlah keputusan yang bijaksana. Suara dingin yang tenang perlahan terdengar dari belakang Xiao Yan. Ada sedikit terengah-engah dalam suara itu. Jelas, serangan mendadak ini menghabiskan sedikit energi bahkan untuknya. Guru, bersiaplah untuk sekuat tenaga. Mendengar suara di belakangnya, Xiao Yan menghela nafas lembut. Rencananya untuk melarikan diri sudah gagal. Sekarang, yang tersisa hanyalah konfrontasi langsung yang paling tragis. Saya akan mencoba yang terbaik. Tapi saya masih mempertahankan kata-kata saya. Aku bisa melindungi hidupmu dalam pertempuran dengan Do Huang, tapi aku tidak bisa menjamin hal yang sama untuk api surgawi. Yao Lao menghela nafas dan berkata tanpa daya. Mendengar ini, Xiao yang tertawa tersenyum, tanpa hidupku, apa gunanya memiliki api surgawi? Lebih baik melindungi hidupku. Menarik kursi teratai dengan tangannya, Xiao Yan menatap api di intinya dan dengan lembut menghela nafas. Suaranya agak serak setelah terbang sekian lama. Baiklah. Kamu menang. Ambil barangnya. Saat dia berkata, Xiao Yan dengan sembarangan melemparkan kursi teratai hijau di belakangnya. Pada saat kursi teratai hijau lepas dari tangannya, kaki Xiao Yan tiba-tiba melangkah ke udara. Sepasang sayap di belakangnya mengepak dan tubuhnya melesat ke tanah. Melihat bahwa Xiao Yan menjawab dengan tegas, orang berjubah hitam itu jelas kehilangan sesaat. Dia melihat kursi teratai hijau yang perlahan melayang dan kemudian menatap Xiao Yan yang tiba-tiba melarikan diri dengan ganas. Setelah ragu-ragu sebentar, dia menyerah untuk memblokirnya. Sayap di punggungnya mengepak dan dia menerkam menuju kursi teratai hijau untuk merebutnya kembali. Sama seperti orang berjubah hitam itu sedikit lebih dari 10 meter dari kursi teratai hijau. Kekuatan hisap yang ganas dipancarkan dari tanah dan teratai hijau di udara segera ditembak jatuh. Hehe. Maafkan saya. Setelah mendarat di tanah, Xiao Yan memberi isyarat dengan telapak tangannya. Kursi teratai hijau sekali lagi mendarat di tangannya. Merasakan kehangatan itu, Xiao Yan tertawa tapi tidak berbalik. Sayapnya mengepak dengan keras dan pasir kuning di tanah berenang ke atas. Hanya dalam beberapa saat, itu tersebar di seluruh langit. Dengan tubuhnya melayang di udara, orang berjubah hitam itu dengan dingin menatap pasir kuning yang menutupi penglihatannya. Dia mendengus dingin. Mengabaikan pasir kuning, tatapannya menyapu ke bawah di tengah pasir kuning. Tangannya yang halus dengan cepat membentuk segel sebelum dia dengan lembut berteriak, "Square Wind Wall." Saat suaranya jatuh,
4 dinding angin besar tiba-tiba muncul dan menutupi seluruh area dalam jarak 100 meter. Begitu dinding angin muncul, Xiao Yan, yang berencana menggunakan pasir kuning untuk menutupi pelariannya segera berhenti. Dia dengan bodohnya memperhatikan dinding angin besar beberapa meter darinya. Beberapa saat kemudian, dia tersenyum pahit dan berkata, "Kali ini, saya harus mempertaruhkan hidup saya." Orang ini terlalu tenang, memilih cara paling efektif untuk menghentikan saya dalam waktu sesingkat ini. Kesabaran saya ada batasnya. Kamu dengan cepat mendekati batas saya. Suara yang agak dingin dan lembut sekali lagi terdengar di atas kepalanya. Orang berjubah hitam itu dengan dingin melirik sosok berpakaian hitam Xiao Yan dan perlahan turun. Ada tornado berputar terkompresi di tangan kirinya. Itu dengan cepat berputar sambil memancarkan kekuatan yang ganas. Sementara itu, tangan kanannya melambai ringan dan pedang yang tampak aneh memancarkan cahaya hijau pucat muncul. Xiao Yan berjongkok sambil menghela nafas lembut. Dia dengan hati-hati menempatkan teratai hijau di bukit pasir dan menghirup nafas lembut. Kekesalan putus asa di wajah tampan dan halusnya dengan cepat menghilang. Menggantinya adalah kekejaman yang mengerikan dari seseorang yang telah dipaksa tersudut dan siap untuk menyerang balik. Xiao Yan berdiri dan perlahan berbalik. Akhirnya, dia langsung menghadapi Dou Huang ini. Jarinya dengan hati-hati merencanakan cincin penyimpanan dan penguasa hitam gelap yang sangat besar muncul di telapak tangannya. Xiao Yan memegang penguasa Xuan berat dengan erat di tangannya dan memasukkannya ke dalam gundukan pasir. Mengangkat bahu ke arah orang berjubah hitam, dia berkata sambil tersenyum, "Kamu seharusnya sedikit terkejut melihat wajahku, bukan? Pemuda yang diselamatkan oleh kalian semua secara acak di gurun akan menjadi orang yang paling membuat sakit kepala." Kejutan, memang sangat kaget. Kejutan Dou Huang dengan cepat mencapai titik kejutan ekstrim. Saat Xiao Yan membalikkan tubuhnya, tubuh orang berjubah hitam itu tiba-tiba menegang. Mata indah di bawah jubah hitam itu dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka menatap wajah tampan dan halus yang mengenakan senyuman. Dia tidak menyangka bahwa orang yang hampir menyebabkan kelompoknya gagal di saat-saat terakhir adalah orang ini. Ini tidak hanya mengejutkannya. Ini memberinya kejutan seperti disambar petir. Di bawah jubah hitam, dada orang berjubah hitam jelas naik dan turun sekali. Nafas panjang dilepaskan. Suara orang berjubah hitam itu dengan nada tidak percaya saat dia dengan lembut bergumam, "Bagaimana bisa kamu? Bagaimana bisa jadi kamu?" Mendengar kata-kata yang diulang-ulang dari orang berjubah hitam itu, Xiao Yan mengusap kepalanya. Dia kemudian menurunkannya untuk melirik api surgawi di sisinya saat dia tanpa daya berkata, "Maaf. Saya sangat membutuhkannya." "Begitu? Bukankah aku memintamu untuk kembali? Kenapa kamu masih berkeliaran di gurun pasir?" Suara wanita yang tiba-tiba terdengar sedikit marah datang dari balik jubah hitam itu. Sikap orang berjubah hitam menyebabkan Xiao Yan bingung. Merasa tidak bisa tertawa atau menangis, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakak, alasanku datang ke gurun adalah untuk mencari api surgawi. Selain itu, saya sudah tahu sejak awal bahwa Ratu Medusa memiliki hal yang saya butuhkan. Mengapa saya harus pergi? Api surgawi sekarang ada di tanganku. Jika Anda ingin saya menyerahkannya, saya pikir akan lebih baik jika Anda datang dan mengambilnya sebagai gantinya, namun, saya pasti tidak akan membiarkannya begitu saja." Xiao Yan tiba-tiba mengangkat penguasa yang berat itu, mengarahkannya ke orang berjubah hitam itu dan tertawa dengan suara yang agak bangga. "Kamu?" Melihat tindakan Xiao Yan, orang berjubah hitam itu agak marah. Sudah setengah tahun sejak mereka bertemu satu sama lain, tetapi pria ini benar-benar berani menantangnya? Di bawah jubah hitam, sepasang mata yang indah sangat marah dan bahagia saat mereka menatap Xiao Yan yang tampak serius saat dia menantangnya.
Beberapa saat kemudian, dia tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Kekuatan di tangannya yang halus perlahan ditarik. Dia benar-benar kesulitan melawan Xiao Yan. Dia benar-benar milikku, orang berjubah hitam itu berpikir di dalam hatinya saat warna merah cerah muncul di wajah cantiknya di bawah jubah hitam. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan merenung lama. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dengan cara yang sangat terganggu. Diri yang biasanya terkendali dan elegan tanpa sadar memarahi, tersesat. Pergilah. Ambil api surgawi, dan pergi. Anggap saja aku tidak menyusulmu hari ini. Tindakan yang lebih aneh dari orang berjubah hitam langsung menyebabkan wajah Xiao Yan menjadi benar-benar kusam. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berkata dengan suara tidak percaya, Kamu tidak ingin api surgawi? Saya tidak memiliki terlalu banyak kewajiban untuk membantu Guhi melakukan banyak hal. Saya telah melakukan tugas saya dengan mengambil risiko dan menjaga mereka saat mereka memasuki gurun. Orang berjubah hitam itu berkata dengan lembut. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba memiringkan kepalanya dan menatap langit di belakangnya. Setelah itu, dia berbalik untuk pergi. Xiao Yan tidak bisa berkata apa-apa saat dia menatap orang berjubah hitam yang berbalik untuk pergi. Lalu dia tiba-tiba bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Orang berjubah hitam itu berhenti. Dia terdiam lama sebelum dia berkata dengan lembut, "Ada beberapa orang yang mengejar. Kamu harus pergi dulu. Aku akan memblokir mereka." "Kakak, apa kau yakin kepalamu belum terjepit di antara pintu? Jangan bilang kamu kerabat saya." "Bibi saya." Sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak. Dia tidak dapat menerima perilaku aneh wanita ini dan tanpa sadar berteriak, "Enyah!" Mendengar kata-kata Xiao Yan, teriakan malu dan marah dipancarkan dari balik jubah hitam itu. Dia melambaikan lengan bajunya dan panah pasir kuning dengan kejam ditembakkan ke arah Xiao Yan. Tepat saat akan menyerang kepala Xiao Yan, tiba-tiba meledak dan menghujani pasir kuning di atas kepalanya. Xiao Yan buru-buru menyingkirkan pasir kuning. Tatapannya menyapu sosok bergerak yang tenang dan elegan yang samar-samar terungkap di bawah jubah hitam besar. Dia menghela napas dengan pikiran yang benar-benar bingung, menurunkan tubuhnya dan memegang kursi teratai hijau di telapak tangannya. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan tubuhnya terhenti. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah pedang panjang aneh yang membawa lampu hijau di tangan orang berjubah hitam itu. Perlahan, sosok orang berjubah hitam itu bergabung dengan sosok Du Huang yang mulia dan cantik yang berani menghadapi Amethyst Winged Lion saat itu, hingga tidak ada perbedaan di antara mereka karena mereka serasi dengan sempurna. Seolah-olah petir menyambar kabut kebingungan di dalam pikirannya. Nama elegan yang tidak bisa dilupakan Xiao Yan secara bertahap muncul dari dalam ingatannya. Setelah itu seperti merek yang dengan kejam mencap dirinya sendiri di benaknya. Saat nama ini muncul, tindakan awal orang berjubah hitam itu, yang bodoh sampai menyedihkan, menyebabkan ujung hidung Xiao Yan memerah. "Yunxi, apakah itu kamu? Haha, aku sangat mencintaimu." "Haha." Dari dalam langit yang dipenuhi badai pasir, tawa Xiao Yan yang sangat senang dan tidak terkendali tiba-tiba mengikuti angin liar yang menari dan ditransmisikan ke telinga orang berjubah hitam itu. Pada saat ini, tubuh cantik orang berjubah hitam itu tiba-tiba menegang. Tubuhnya yang halus dan kurus ditiup angin kencang seperti bunga peoni cantik yang bergoyang tertiup angin, tampak mulia dan anggun.